iPhone umur 7 tahun kira-kira bisa apa ya? Bisa buat gengsi. Pamer logo Apple kegigit. Lawan Android? Enggak. Intinya iPhone X ini tuh sepunya para iPhone, sekaligus pionirnya Notch. Nggak ada iPhone X, nggak ada tuh iPhone keluaran terbaru. Tapi serius deh, kalau misalkan dipakai di tahun 2024, apakah masih relevan? Secara HP 1 jutaan zaman sekarang bisa lebih bagus ketimbang iPhone yang satu ini. Jadi langsung aja daripada basa-basi, kita mending bahas aja. Let's check it out! Asli, ngeliat spesifikasi apa yang satu ini tuh tua banget. Chipsetnya menggunakan Apple A11. Di saat sekarang ini udah pakai A18. Ditambah RAM-nya cuma 3 GB doang. Dan untuk pilihan storage paling tertinggi ada di 256 GB doang, alias gak akan cukup dipakai di tahun ini, apalagi di tahun-tahun mendatang. Itel P55 gue menangis lihat HP yang satu ini. Tapi ketika gue maksa nih beneran main Genshin Impact dengan settingan yang nggak tahu diri juga di push ke medium plus 60 fps, hasilnya awal-awal berasa frame drop, tapi lama-lama cukup bisa berjalan dengan baik walaupun ya suhunya panas banget kayak omongan netizen. Solusinya kalau misalkan mau dipaksa turun ke low plus 60 fps bisa berjalan 30 menit tanpa ada throttle yang terlalu mengganggu kayak di medium plus 60 fps. Dan kalau misalkan kalian mau ngedit di CapCut, bisa-bisa aja sih. Cuman ya kalau misalkan efeknya makin banyak, rendernya juga makin lama. Dan sekarang ini ketika gua pakai untuk sosmed doang, suhu itu selalu jadi problem utama. Karena di koneksi WiFi aja berasa banget panas ketika pakai tanpa casing. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Bang, berarti performanya masih oke dong? Enggak sih, Helio G99 sekarang lebih oke ketimbang HP yang satu ini. Baterai 2716 mAh plus battery health 80% udah jadi alasan utama kenapa HP ini harus dibiarin di lemari alias gak usah dibeli. Karena ngebayangin aja udah boros banget. Tapi ternyata ketika gue coba sendiri untuk sosmed dengan koneksi seluler data full, gue surprise sih masih bisa dapat screen on time 4 jam lebih dikit. Walaupun ya yang bikin kesel kalau misalkan kalian mau main MLBB, itu bisa ngecharge berapa kali sih? Jadi sobat charger bikin kesel, apalagi untuk ngecharge-nya pun lama. Karena support 18 watt aja, dan kalau misalkan kalian bilang, 0 ke 50% kan cuma 30 menit. iya sih, tapi kalau mau ke 100%-in, makan waktu 1 jam 15 menit. By the way, HP ini masih ada fitur wireless charging, jadi ala-ala flagship masih berasa. Tapi untuk fitur MagSafe gak tersedia. Solusinya mesti beli magnet tambahan, tempel sendiri. Ya, itulah ya, ngakalinnya kayak HP-HP Android lain juga yang pakai MagSafe. Sebenarnya alasan yang bikin HP ini masih punya daya tarik tersendiri biar kata softwarenya udah mentok di iOS 16.7.10 terbaru ada di bagian fitur-fiturnya. Iya, kayak AirDrop memudahkan untuk transfer file, video foto yang sangat cepat antara MacBook, iPhone, iPad, ditambah ini eksklusif. Terus ada fitur-fitur kayak iMessage, FaceTime. Ya walaupun banyak orang Indonesia yang nggak pakai fitur ini, lebih pakai WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, tapi berasa eksklusif. Ditambah masih ada teknologi Face ID yang cepet banget untuk unlock walaupun nggak bisa dipakai untuk landscape. Dan ditambah juga udah support Memoji kayak gini nih. Contohnya langsung gua kasih tunjuk. Nah, seru-seruan sama bocil dengan muka kayak gini di track. Mantap loh. Buat HP keluaran umur 7 tahun yang lalu. Biar kata iPhone ini umur 7 tahun, tapi ketika kalian mau pakai Instastory Direct, masih mulus. Ya lebih mulus ketimbang Android 3 jutaan zaman sekarang. Gimana? Seperti yang bisa kalian lihat, ini direct tuh, baru gua stopin. Tapi kalau kita ngomongin hasil foto, rasanya iPhone cuma menang di bagian dynamic range dan warna aja. Ya oke lah, di kondisi daylight, warnanya bagus, gak ada komplain, selain tidak adanya lensa ultrawide. Tapi begitu kalian masuk ke low light, ini menyebalkan sih. Selain flare-nya berasa banget, noise-nya pun juga kelihatan. Dalam segi grain-nya juga kelihatan karena HP ini nggak ada night mode. Jadi mesti sering-sering mainin exposure biar sedikit lebih baik. Gue dengan pede bisa bilang kalau HP 2 juta zaman sekarang jelas low light ya bisa lebih bagus ketimbang iPhone X ini. Ya, video aja lah yang oke. Nah, ini adalah contoh video 4K 30 fps. Sambil jalan menurut gue sih oke-oke aja ya, walaupun masih kurang stabil kayak iPhone terbaru. Tapi highlight dynamic range-nya ini ketangkap dengan cepat, dan untuk autofocusnya oke lah, cukup cepat. Gimana guys untuk kualitas mic-nya? Coba komen di bawah ya. Sayang banget sih, emang untuk kamera depan nggak support 4K, apalagi ya menurut gue resolusinya cukup rendah ya. Jadi kayak burik gini kalau misalkan kurang cahaya, dalam segi stabilisasi pun juga kurang stabil guys. Stabil, gak ada IIS bahkan. Dan ini adalah contoh video di kondisi low light ya guys. Kalau kita ngadep langit,
barulah noise dan grain berasa karena kurang cahaya. Tentunya masih ada sedikit flare ya. Terus kalian lihat tuh sini nih. Form factor HP ini sih terbaik ya. Iya, ukuran 5,8 inch lebih compact, lebih nyaman di tangan ketimbang iPhone Pro terbaru yang udah pakai 6,1 inch. Ya, perbedaan 0,3 inch tuh berasa. Seperti yang bisa kalian lihat, langsung gua tunjukin. Dan ditambah material yang dikasih pun tentu berasa banget solid, metal, yang finishing looknya itu kelihatan mengkilat, sekaligus gak menempel sidik jari. Dan HP ini masih ada IP rating, walaupun ya gue tahu diri sih, ini iPhone udah umur 7 tahun, nggak tahu apakah lemnya itu masih rekat, jadi nggak berani di ngetesin air. Intinya kalau ngomongin soal form factor, ini masih terbaik sih. Berasa lah lebih mahal ketimbang HP-HP zaman sekarang yang di harga 3-4 jutaan. Jadi apa kabar iPhone X di tahun 2024? Oh, tentu tidak baik-baik saja. Gue tidak merekomendasikan kalian untuk membeli HP yang satu ini karena kurangnya terlalu banyak. OS-nya udah mentok, performa udah mulai ngos-ngosan, baterainya boros, nge-charge-nya lama, nggak ada lensa ultrawide, nggak ada night mode, mic-nya udah kurang, kamera depannya burik, pokoknya ya terlalu banyak lah. Apalagi iPhone sendiri atau Apple sendiri sudah memasukkan HP ini ke kategori iPhone lawas. Jadi menurut gua standarnya tahun ini tuh minimal iPhone 11. Tapi kalau misalkan kalian mau beli, ya silahkan lah ya, itu duit-duit kalian. By the way, gue penasaran nih, adakah kalian yang masih menggunakan iPhone X di tahun 2024? Coba share keluh kesahnya di bawah, supaya yang mungkin lagi bingung harus skip atau skip atau beli maksudnya. Tahu harus dapat keputusan yang kayak gimana. Gue berharap sih dengan adanya video ini bisa terbantu, karena ya seru-seruan aja. Kita balik lagi segmen apa kabar. Kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman, sekaligus subscribe, kalian lonceng notifikasinya. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.